seseorang yang kalau lagi nggak nyaman itu nyakitin dirinya sendiri nggak sih? Atau mungkin bukan kenal? Jangan-jangan itu kamu? Atau mungkin beberapa orang yang tahu orang kayak gitu malah mikir, ini orang ngapain sih caper terus? Daripada berasumsi bahwa orang-orang yang menyakiti diri sendiri itu caper, yuk simak penjelasan video kali ini. Setiap manusia tentu memiliki masalah yang berbeda-beda, begitu pula dengan cara mengatasinya yang beragam. Ada yang menangani atau mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kegiatan dan aktivitas yang positif, namun ada pula yang malah melampiaskan masalah tersebut dengan menyakiti dirinya sendiri, atau yang biasa disebut dengan istilah self-harm. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu self-harm. Self-harm atau juga bisa disebut dengan self-injury, atau juga dikenal dengan cutting, atau juga bisa disebut dengan self-destructive. Itu pada dasarnya terjadi pada seseorang yang kesulitan melampiaskan emosinya, melampiaskan apa yang jadi unek-uneknya. Jadi, apa yang terjadi pada orang-orang yang seperti itu, dia akan memilih agresi ke dalam. Agresi ke dalam itu maksudnya adalah dia akan menyakiti dirinya sendiri. Itu bisa dengan menyayat, mengiris, menggigit, memukulkan kepala, dan lain sebagainya. Karena dia ingin mendapatkan rasa sakit, dan rasa sakit itulah yang membuat dirinya lega karena emosinya terlampiaskan. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang mempunyai kebiasaan seperti itu biasanya sudah berjalan cukup lama, bahkan mungkin sudah sejak remaja bisa terjadi seperti itu. Orang-orang yang ada kesulitan bersosialisasi, ada orang yang sulit bergaul, ada orang yang tidak mampu mengekspresikan keinginan dirinya apa, atau juga ketika masa remaja dulu, ketika dalam pola asuh itu selalu dalam tekanan yang tertekan, dalam keadaan yang selalu disalahkan, dalam keadaan yang selalu tidak dipuaskan oleh orang sekitarnya ketika dia mengutarakan keinginannya itu apa. Oke, itulah tadi beberapa ciri-ciri perilaku self-harm yang dapat menyebabkan adanya perilaku seperti itu yang membuat kenapa seseorang jatuh pada gejala tersebut. Nah, sekarang kita ketahui bareng-bareng yuk bagaimana sih cara mengalihkannya. Jadi, cara mengalihkan hal-hal seperti itu dengan cara diajak bicara atau bisa konsultasi dengan ahli. Bahwa ini adalah suatu kebiasaan yang tentunya harus diganti. Kebiasaan seperti ini kalau tidak dilakukan perubahan akan berlangsung lama dan kemungkinan akan semakin memberat dan semakin menyakiti diri sendiri. Jadi, artinya kita ajak mengenali bahwa kebiasaan ini bukan kebiasaan solusi yang baik. Kita harus menggantinya dengan cara yang lebih sehat, lebih baik, yang dimana ketika dua orang berkomunikasi itu sama-sama mendapatkan informasi yang tepat. Jadi, kesimpulannya itu, perilaku self-harm itu bukan untuk mencari perhatian ya, dan penting bagi kita untuk mengenal faktor resikonya agar terhindar dari penyakit self-harm.